Oke, kali ini kita akan bedah tuntas gimana strategi pemasaran klasik berhadapan langsung dengan kecerdasan buatan atau AI di tahun 2026. Pertanyaannya, apakah cara-cara lama itu masih relevan? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Jadi, pertanyaan utamanya sebenarnya simple banget. Di tengah gempuran AI yang makin canggih ini, website itu masih ada gunanya nggak sih? Coba kita lihat datanya langsung ya. Data dari awal 2026 ini nunjukin sesuatu yang jujur aja cukup mengejutkan. Website tradisional yang biasa kita kenal, tingkat konversinya cuma sekitar 2%. Sekarang, coba bandingin dengan funnel yang dioptimalkan pakai AI, tingkat konversinya bisa tembus 30% lebih. Beda banget kan? Ini lebih dari 10 kali lipat. Nah, jurang perbedaan performa yang gede banget ini sebenarnya bukan hal baru loh. Ini justru menyoroti satu masalah fundamental dalam pemasaran yang sering banget disalahpahami. Masalahnya itu bukan soal kurang traffic atau pengunjung, tapi soal struktur. Intinya itu gini, masalah terbesar kebanyakan bisnis itu bukanlah kekurangan orang yang datang. Bukan. Masalah sebenarnya ada di arsitektur sales funnel mereka yang nggak efektif buat memandu perjalanan calon pelanggan. Alurnya berantakan. Nah, untuk mengatasi masalah struktur ini, selama bertahun-tahun para ahli pemasaran online itu mengandalkan sebuah formula rahasia. Formula ini isinya cuma 4 pertanyaan kunci, tapi 4 pertanyaan inilah yang jadi fondasi buat bisnis-bisnis digital yang sukses. Kelihatannya simpel ya, 4 pertanyaan ini, tapi jangan salah, ini adalah landasan dari semuanya. Tapi yang menarik adalah cara kita menjawab 4 pertanyaan ini sekarang telah berubah total. Beda banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Mari kita lihat gimana AI di tahun 2026 ini udah mengubah total cara kita menjawab keempat pertanyaan fundamental tadi. Ini dia, playbook klasik versi upgrade. Dulu, kita cuma bisa nebak-nebak berdasarkan demografi, umur, lokasi, minat. Sekarang, kita udah beralih ke prediksi. AI bisa menganalisis bahasa tubuh digital seseorang untuk memprediksi nilai mereka di masa depan. Jadi ini bukan lagi soal siapa mereka, tapi tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Tempat-tempat di mana klien idaman kita berkumpul juga udah nggak sama lagi. Mereka nggak lagi nongkrong di alun-alun publik seperti feed media sosial, mereka udah pindah ke ruang-ruang yang jauh lebih privat. Nah, yang menariknya di sini, percakapan yang paling berharga, di mana kepercayaan dan rekomendasi itu benar-benar terjadi, sekarang pindah ke ruang-ruang pribadi yang nggak bisa dilacak ini. Inilah yang disebut dark social, tempat di mana keputusan pembelian itu sebenarnya dibuat. Dulu, umpan andalan kita itu ya PDF gratis atau e-book. Tapi sekarang, umpan statis kayak gitu udah nggak efektif lagi. Pasar udah jenuh banget. Umpan Anda sekarang harus bisa memberikan kemenangan yang instan dan nyata, biar bisa menonjol. Konsumen di tahun 2026 ini udah alergi sama yang namanya basa-basi. Mereka mau solusi, bukan mau dikasih kerjaan rumah lagi. Tujuan akhirnya juga bergeser secara fundamental. Bukan lagi sekedar satu transaksi, selesai. Tapi sekarang tujuannya adalah menciptakan value loop, sebuah siklus di mana pelanggan yang puas secara sukarela berubah jadi advokat yang bawa pelanggan baru. Semua evolusi ini terjadi di dalam sebuah medan perang digital yang benar-benar baru. Aturan mainnya udah berubah total, dan taktik-taktik lama udah nggak efektif lagi. Yuk kita lihat ada perubahan apa aja. Pergeseran terbesar dan paling fundamental adalah perpindahan dari SEO tradisional ke sesuatu yang sama sekali baru, GEO atau Generative Engine Optimization. Ini bukan sekedar update biasa ya. Kenapa ini penting banget? Gini deh, kalau dulu tujuan SEO itu jadi nomor 1 di daftar link biru Google. Sekarang tujuannya adalah jadi jawaban langsung yang dikutip oleh AI. Kalau AI nggak cukup percaya sama konten Anda untuk dijadikan sumber, ya bisnis Anda secara efektif jadi nggak kelihatan di internet. Dan bukan cuma cara kita ditemukan yang berubah. Ada pemain baru di lapangan, agen AI otonom. Angka 40% ini nunjukin persentase panggilan penjualan tahap awal yang sekarang udah dihandle sama mereka. Mereka bisa kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa kena lelah. Coba lihat aja perbedaannya di sini. AI itu bukan menggantikan tenaga penjualan manusia, tapi justru memperkuat mereka. Waktu yang dihabiskan untuk aktivitas yang benar-benar menghasilkan pendapatan bisa melonjak dari 20% jadi 75%. Ini lompatan efisiensi yang luar biasa banget. Semua perubahan teknologi ini pada akhirnya menuntut satu hal yang paling krusial, perubahan pola pikir.
Eranya meretas funnel itu udah selesai. Sekarang kita harus mulai berpikir seperti seorang arsitek. Kenapa? Karena pendekatan funnel hacker yang agresif, yang fokus pada taktik-taktik menekan dan trik-trik psikologis, sekarang justru secara aktif bisa merusak reputasi brand. Konsumen zaman sekarang bisa merasakannya dari jauh. Jadi, keharusan yang baru adalah menjadi seorang arsitek sistem, bukan lagi membangun kampanye yang terpisah-pisah, tapi merancang sebuah perjalanan pelanggan yang mulus dan terintegrasi. Pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu kata, gesekan. Setiap hambatan kecil dalam perjalanan pelanggan itu adalah pembunuh momentum penjualan. Di tahun 2026, pengalaman pengguna yang mulus dan tanpa hambatan adalah keunggulan kompetitif terbesar Anda. Titik. Ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran terakhir untuk direnungkan. Di dunia yang digerakkan oleh AI ini, apa sih yang sebenarnya sedang Anda bangun? Apakah sekedar sebuah funnel yang buntu? Atau Anda sedang merancang sebuah sistem, sebuah ekosistem yang bisa terus bertumbuh?